Rekan trader semuanya, selamat ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Moritz. Tapi di kesempatan kali ini kita tidak berbicara tentang panjang lebar, ya kita tidak bicara banyak. Pada edisi pertama Kupas Tuntas Gold, saya akan membahas tentang bagaimana pergerakan gold yang terjadi pada saat ini. Sebenarnya saya pingin supaya live acara ini ya biar lebih santai saya, karena kalau saya live saya lebih santai daripada saya membuat sebuah video. Tapi tidak apa-apa, mungkin untuk beberapa saat ke depan kita buat video aja, tapi setelah itu kita akan live. Jadi saya pingin supaya rekan trader melihat bagaimana arah pergerakan yang terjadi terhadap gold pada hari ini. Kita akan melihat dari semua sisi, dari fundamental, dari informasi-informasi berita yang ada, ya, dan kita akan combine dengan teknikal pada platform trading kita di Amarket maupun platform-platform lainnya. Oke rekan trader, pada kesempatan kali ini rekan trader, pada hari ini saya sangat saya kembali lagi seperti analisa harian saya beberapa saat yang lalu. Hari ini saya ingin supaya ada, sabar rekan trader, ini berisik banget ini berisik banget nih, saya keluarin dulu. Pada kesempatan kali ini saya ingin supaya rekan trader bisa melihat dulu informasi-informasi apa yang sedang terjadi ya, dan seperti telah saya jelaskan pada video sebelumnya, hari ini kalender ekonomi yang sangat luar biasa itu adalah inflasi yang akan terjadi pada Amerika pada pukul 20:30 waktu Indonesia bagian Barat, IHK ya. Dan kalau kita lihat di sini rekan trader, data yang terjadi selama 2 bulan terakhir itu memberikan suatu nilai yang sangat melemahkan terhadap pergerakan dari dolar Amerika ya. Rekan trader bisa lihat di sini. Dan kalau kita lihat apa itu sebenarnya data IHK atau inflasi, kita bisa lihat ini adalah untuk mengukur perubahan harga dan jasa tidak termasuk makanan dan energi. IHK mengukur perubahan harga dalam perspektif konsumen ya, ini bisa lihat ya. Dan dia juga mengukur perubahan tren pembelian dan inflasi. Jadi secara garis besar dia lebih banyak melihat inflasi yang terjadi pada Amerika. Kita akan melihat beberapa bulan sebelumnya. Di beberapa bulan sebelumnya rekan trader bisa lihat bahwa dia lebih banyak merahnya daripada hijaunya ya. Nah, ini sebagai suatu landasan untuk para trader semuanya untuk melihat ya sebelum kita masuk ke platform. Nah, tapi sebelumnya rekan trader saya pingin bilang bahwa setelah kita masuk di platform, saya pingin bilang bahwa dari awal sih udah bahas sebelumnya bahwa hari ini tendensi dolar Amerika itu memiliki tendensi yang sangat kuat untuk menjadi bullish ya. Secara garis besar di time frame 1 hari bullish ya. Tapi kita akan lihat apa tadi di pasar Asia dia agak sedikit kekuatan bullishnya tidak kuat, tapi setelah masuk di pasar Eropa kekuatan bullishnya udah mulai kuat pada saat ini. Dan kita akan lihat sekarang masih masuk dalam pasar Eropa. Kita akan lihat ke depan. Secara garis besar pun juga kalau pasar Eropa kita lihat teknikalnya, kemungkinan besar dia nih akan masih naik tinggi lagi sampai 103 di sini ya. Ini saya bahas aja dari saya melanjutkan analisa teknikal saya sebelumnya ya. Nah, dia akan melanjutkan sampai di 103. Ini menurut analisa saya. Bagaimana persepsinya terhadap gold? Rekan trader lihat. Di sini kita bisa lihat bahwa gold ya sempat mengalami nilai yang positif bullish, tetapi beberapa saat yang lalu ya, beberapa jam yang lalu ini kita pakai secara garis besar time frame 1 hari dia lebih banyak bullish ya. Tapi rekan trader lihat di sini. Kekuatan bullish dia perlahan namun pasti sudah mengalami pelemahan. Ya, perlahan namun pasti sudah mengalami pelemahan kekuatan bullish dari si gold, dari emas. Kita akan lihat ke time frame lebih pendek, time frame 1 jam. Rekan trader lihat. Rekan trader lihat di sini. Perlahan namun pasti rekan trader memang dia sempat menyentuh di 1884. Betul. Saya bilang benar. Tapi rekan trader lihat pergerakan pasar sini secara teknikal. Ya, kita lihat dari stochastik ya, dia udah mulai terjadi crossing. RSI pun juga dia udah mulai mengalami sedikit pelemahan. Sekarang memang dia agak sedikit doji di sini, dia akan melihat arah pergerakannya ke depan, tapi menurut analisa saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini akan turun sampai di level
1874 atau minimal dia sampai di 1877. Ya, kemungkinan besar dia akan bergerak seperti kayak gitu, dan kita akan lihat bagaimana nanti hasil yang terjadi terhadap data inflasi. Kalau data inflasi dikeluarkan dan dia memberikan perspektif yang positif terhadap dolar, tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai 1872. Akan tetapi, apabila hasil yang negatif terhadap dolar, artinya tidak tertutup kemungkinan gold ini dia akan naik sampai ke 1887, atau dia akan bergerak menjelang sampai ke 1900 seperti perkiraan yang saya berikan kemarin. Ya, ini kita lihat dulu secara pasti ya. Ini menurut analisa yang saya lakukan. Nah, bagaimana kita tinjau hal tersebut dari berita-berita yang terjadi? Ya, sekarang kita melihat, kita banyak sekali informasi berita saya ambil dari beberapa website ya, dan telah dianalisa oleh analisa dunia ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita lihat informasi hari ini 5 jam yang lalu dibilang bahwa emas naik mendekati 1900. Benar. Ini seperti analisa yang saya bilang kemarin ya. Artinya, analisa yang saya bilang kemarin telah disahkan, atau ya memang rata-rata seperti kayak gitu rekan trader. Dia menuju ke 1900. Dari sini informasi kita bisa lihat bahwa harga emas bergerak naik di sekitar level tertinggi 8 bulan ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini salah satu informasinya saya ambil dari Investing ya. Harga emas bergerak naik di sekitar level tertinggi 8 bulan pada hari Kamis, dan pasar bersiap mengamati data secara luas diperkirakan akan menunjukkan penurunan ya dalam inflasi Amerika ya. Kita jangan lihat tembaga, kita jangan lihat, tapi kita lihat harga emas bergerak naik sekitar level tertinggi 8 bulan dan pada hari Kamis, dan pasar bersiap mengalami data yang secara luas diperkirakan akan menunjukkan penurunan yang lebih lanjut ya dalam inflasi Amerika. Nah, ini dia ya. Kita bisa lihat di sini bahwa skenario diharapkan positif untuk harga emas. Pasalnya hal ini menandakan tekanan jangka pendek yang lebih sedikit pada aset non imbang. Nah, oke. Kita bisa lihat bahwa harga emas diuntungkan juga dengan permintaan safe haven ya. Kita sangat tahu itu, harga emas diuntungkan dengan permintaan safe haven ya. Makanya kenapa kalau secara kita lihat di sini secara teknikal di platform, kenapa emas ini dia naik terus dan dia naik terus ya. Kita pakai time frame 1 hari, kita bisa lihat. Dari 15 hari terakhir ini emas cuma 2 kali mengalami penurunan aja ya, yaitu pada tanggal berapa nih? 22 Desember, tanggal 28 Desember, dan tanggal 5. Sisanya itu dia naik terus, dan terakhir itu tanggal 11 kemarin. Nah, kalau saya lihat ya, tidak tertutup kemungkinan emas ini kemarin udah mengalami pelemahan ya, walaupun sempat positif akhirnya mengalami pelemahan. Nah, ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, akan sekali kita balik lagi ke informasi. Nah, informasi yang terkini juga yang saya ambil dari ya salah satu website ya. Ya, saya tidak mau bilang namanya, tapi memang salah satu website. Mereka bilang bahwa perkiraan harga emas diawasi menuju ke 1900. Benar. Saat ini pembeli tampak ingin merebut kembali. Saat ini pembeli akan tampak ingin merebut kembali. Dan kita lihat bahwa harga emas mengalami permintaan baru hari Kamis karena pembeli menolak untuk menyerah setelah kemarin agak mengalami sedikit pelemahan ya. Ini kita bisa lihat. Penerimaan di level 1880 tetap sulit. Penutupan harian di atas tersebut diperlukan untuk melanjutkan tren naik ya, dengan target berkelanjutannya sampai ke 1900. Target berikutnya menuju adalah sekitar 1910. Kita tinggalkan dulu 1910 sekitar bulan ya. Kita tinggalkan dulu, hal ini seperti terjadi pada tanggal bulan Mei tahun 2022. Itu 1910. Tapi target ke depan itu adalah sekitar 1900 ya. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat juga informasi di sini. Kita lihat bagaimana emas tampak berkonsolidasi di bawah 2000. Kita udah tahu itu. Saya sudah bahas itu, dan emas ini dia akan bergerak menuju data-data yang terjadi di sini. Kalau rekan trader lihat, diambil dari SME Group. Data yang diambil ini, rekan trader bisa lihat bahwa dia menuju ke 1900 ya. Perlahan namun pasti dia akan menuju ke 1900. Makanya kalau rekan trader melihat analisa teknikal saya di sini ya, saya menganalisa secara tahunan ya, sorry. Nah, ini dia.
Saya secara tahunan kan saya melihat di sini kan bahwa saya memprediksikan bahwa emas ini dia akan naik terus sampai ke 1975. Ya, apes-apes bisa sampai 1.200 sampai 2.000 atau 2070 tertinggi seperti bulan Maret tahun 2022. Tapi setelah itu dia akan mengalami penurunan. Ini adalah analisa saya ya. Oke, nah untuk hari ini saya kembali lagi dari informasi-informasi yang ada ya, informasi-informasi berita yang ada yang saya coba kutip di sini ya. Nah, ini dia. Dia mengalami konsolidasi, betul ya, dia tetap mengalami konsolidasi ya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa konsolidasi yang terjadi masih tetap kuat ya, walaupun dia akan terus bergerak terjadi pelemahan ya. Nah, oleh karena itu sekarang emas ini berada dalam sisi konsolidasi ya. Emas masih berada dalam sisi konsolidasi, tapi tetap secara garis besar kan trader, secara garis besar kita bisa lihat di sini bahwa emas ini masih tetap punya peluang naik, walaupun secara teknikal saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar kalau kita lihat arah pergerakan yang terjadi, emas ini akan berusaha untuk turun terus sampai di sekitaran posisi sini. Nah, ini dia. 1874 ya. 1874 itu kalau memang benar-benar tendensi nilai inflasi yang terjadi sangat merugikan terhadap dolar Amerika. Tapi secara garis besar emas punya peluang turun sampai level terbawah, dan apabila dia terjadi pembalikan arah, terjadi kenaikan, saya bisa bilang bahwa kenaikan yang paling maksimal adalah di 1887 ya, di sini. Di sini adalah pembalikan yang sangat maksimal. Nah, ini dia ya. Di sini adalah yang paling maksimal ya, 1887 adalah nilai yang paling maksimal pada hari ini. Oleh karena itu, secara garis besar saya bisa bilang bahwa seorang trader siap-siap nanti, rekan trader bisa melakukan transaksi ya, misalnya mengambil posisi di sini ya, pakai pending order ya, 188172, nanti tinggal sell dengan posisi bahwa dia akan turun sampai di level terendahnya 1874 ya, take profitnya di situ. Atau rekan trader bisa menunggu di saat penurunan yang terjadi sampai level paling terendah, dan saya bisa bilang level terendah di sekitaran 1874. Dan rekan trader siap untuk melakukan konsolidasi dan siap untuk kembali lagi ke atas. Tetapi secara garis besar, sekarang konsolidasi masih terjadi di emas, tapi peluang pelemahan masih saja bisa terjadi sampai level di 1874. Dan apabila terjadi penguatan, dia bisa sampai ke 1887.45. Oleh karena itu, disitulah saya sengaja memberikan mapping buat emas pada hari ini. Dan harga emas hari ini sangat tergantung dari apa yang terjadi pada hasil fundamental inflasi dan nilai pengangguran awal. Ya, jadi hari ini dua berita besar, inflasi dan nilai pengangguran awal. Nah, berita ini yang menjadi alasan, menjadi peluang utama dalam pergerakan emas yang sangat luar biasa pada hari ini. Oke rekan trader semuanya, demikianlah edisi pertama Kupas Tuntas Gold pada hari ini, dan kita akan selalu hadir setiap hari Senin sampai Jumat. Video-video saya akan keluarkan, dan saya berharap semoga rekan trader jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe channel ini, dan jangan lupa bergabunglah bersama Amarket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.